Kalau misalnya ada yang tanya ke saya, bro, HP recommended, HP flagship atau HP mahal, tapi operating sistemnya itu harus Android. Handphone apa yang saya rekomendasikan? Dengan mudah saya akan menjawab, handphone ini, Samsung S22 Ultra. Kok bisa? Ada yang beranggapan bahwa Samsung S22 Ultra ini main aman aja. Apa yang sudah ada pada seri S pendahulunya hanya di-upgrade sedikit. Pernyataan ini nggak salah memang, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Dan menurut saya bukan sesuatu hal yang buruk. Karena kalau kita mengaca pada beberapa brand smartphone yang ada di dunia, rumus ini ternyata sukses mempertebal pundi-pundi pendapatan mereka. Jadi kenapa tidak dicoba saja oleh Samsung? Karena menurut saya handphone ini memenuhi 3 kategori utama. Ini adalah handphone yang tercepat, teraman, dan juga terpercaya. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut? Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, tercepat. Saya akan tarik mundur sedikit. Pada tanggal 30 November 2021, Qualcomm memperkenalkan prosesor terbaru mereka yang bernama Snapdragon 8 Gen 1. Pada saat itu juga ada 2 brand handphone yang berkuar-kuar bahwa handphone mereka akan menggunakan prosesor baru tersebut, Snapdragon 8 Gen 1. Jelas saja publik pecinta gadget langsung terwow-wow dengan informasi tersebut. Lanjut 3 bulan kemudian, 2 brand yang sempat bilang kalau bakal pakai prosesor terbaru dari Qualcomm itu ternyata malah adem ayem. Malah tanpa diduga, Samsung yang sebelumnya hanya diem-dieman langsung meluncurkan handphone flagship terbaru mereka, dan yang mengejutkan juga di mana biasanya Indonesia kebagian prosesor Exynos, kita kebagian handphone flagship dari Samsung yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi untuk saat ini jelas Samsung S22 Ultra, S22 maupun S22 Plus adalah handphone Android tercepat yang ada di Indonesia saat ini. Berkaca pada skor Antutu, skor rata-rata yang didapatkan berada di angka sekitar 960 sampai 970 ribu untuk varian RAM 12 GB. Sedangkan yang saya miliki ini adalah varian yang termurah dengan RAM 8 GB, dia memiliki skor Antutu 870 ribu. Lalu yang kedua adalah teraman. Khusus untuk faktor teraman ini saya artikan ke dua hal. Yang pertama, arti harfiahnya ini handphone Android yang benar-benar mendapatkan support luar biasa dari tim software engineering Samsung. Update OS-nya hampir tiap bulan bakal kita dapatkan. Saya sempat posting ini juga di Instagram story saya. Bahkan luar biasanya lagi, Samsung mengklaim bahwa handphone ini akan mendapatkan update software sampai dengan 4 tahun ke depan. Untuk sebuah handphone dengan operating system Android, ini adalah kabar yang luar biasa. Mengingat handphone Google, yaitu Google Pixel yang notabene milik Google sendiri, cuma support sampai 2 tahun aja. Ini Samsung malah ngasih 4 tahun. Dengan kita memiliki handphone yang selalu mendapatkan update software, itu artinya segala bug maupun celah keamanan selalu terpantau oleh Samsung. Lalu alasan teraman berikutnya adalah ini merupakan handphone Android yang sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan apapun. Dengan membeli handphone ini, segala kegiatan bisa terbantu dengan sangat maksimal. Kebutuhan untuk produktivitas jelas bisa diandalkan. Jangan lupa, handphone ini sudah memiliki S Pen yang sudah menjadi satu pada bodinya. Nggak kayak seri sebelumnya yang masih dijual terpisah. Jadi kebutuhan note taking atau revisi kerjaan anak buah sesimpel tinggal dorong aja di bagian kiri bawahnya ini, keluarkan S Pen-nya dan siap coret-coret langsung. Atau ingin menghubungkan dengan PC Windows, kita cukup menghubungkannya melalui DeX. Jadi kita bisa mengkontrol handphone ini dengan laptop atau komputer kita. Copy paste tinggal drag and drop aja. Beberapa faktor lain handphone ini juga sudah sesuai dengan harganya, yaitu kategori premium. Layarnya 6,8 inch Quad HD Dynamic AMOLED 2x, plus memiliki kecerahan layar sampai dengan 1750 nits dengan adaptive refresh rate sampai dengan 120 Hz dengan tujuan untuk menghemat baterai. Jadi kalau misalnya tidak dibutuhkan, layarnya akan turun refresh rate-nya hingga 1 Hz. Dan kalau lagi scroll-scroll gini bakal dibuat 120 Hz, jadi bakal kerasa lebih ngacir. Lalu bentuk layarnya sendiri paling beda dibanding S22 lainnya yang flat.
S22 Ultra ini tampak agak melengkung di sisinya dan menurut saya ini membuatnya tampak istimewa, tampak premium. Sektor kamera jelas ini adalah salah satu jualan utama smartphone ini. Bagian belakangnya terdapat 4 kamera, 108 megapiksel, 10 megapiksel, 12 megapiksel, serta 10 megapiksel. Sangat luar biasa sekali hasil fotonya, baik di kondisi banyak cahaya seperti ini maupun kondisi kurang cahaya atau pada malam hari. Dan khusus untuk kondisi kurang cahaya, ini juga jadi key selling point Samsung dengan tagline-nya Nightography. Jelas saja hasilnya luar biasa. Buat saya pribadi, kamera pada S22 Ultra ini terasa banget peningkatannya dibanding pendahulunya. Patokan paling gampang adalah konsistensi warna yang dihasilkan jauh lebih stabil. Jadinya nggak khawatir lagi foto wajah orang dengan warna kulit seperti overcook. Begitu juga untuk kebutuhan rekaman video, memang secara spesifikasi bisa merekam sampai dengan 8K. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari fitur tersebut jarang kepake karena pada realitanya saya mewakili orang kebanyakan, seringnya itu foto-foto plus rekam video pakai handphone cuma untuk kebutuhan upload ke sosial media. Entah apa yang terjadi di belakang sana, Samsung S22 Ultra ini bisa diandalkan banget untuk kebutuhan upload foto dan video ke Instagram utamanya. Jadi menurut saya sudah nggak lagi kayak mindset lama buat kebutuhan upload sosmed harus pakai handphone brand buah. Saat saya rekam video 1080p 60fps, kemudian saya upload ke Instagram baik story maupun reels, hasilnya tetap dalam kondisi 60fps. Begitu juga saat saya upload foto ke feed maupun story, kualitasnya nggak kelihatan kayak dikompres seperti dahulu kala. Dan memang Samsung juga sudah bisa membuat yang pakai ini bisa menggunakan fitur-fitur bawaan kamera pada saat ingin memposting Instagram bahkan TikTok karena punya fitur yang mereka sebut in-app. Jadi kalau kerjaan kalian ada hubungannya dengan sosial media, Samsung S22 series ini sudah sangat-sangat bisa diandalkan. Oh ya, ada satu hal lagi yang buat saya cukup impress adalah hasil foto tele 3 kalinya. Hasilnya sangat tajam dan bisa diandalkan banget. Sebenarnya fitur pada kamera handphone ini sangat-sangat banyak sekali. Jadi silahkan coba-coba saja sendiri di Samsung Store. Jadi kalian bisa langsung merasakan sendiri seperti apa kameranya. Lalu kamera depan 40 megapiksel yang berbentuk tompel ini menurut saya juga masih kategori flagship ala Samsung. Bagus, tajam, warna juga akurat dan nggak pernah salah. Untuk faktor baterai, handphone ini jelas bisa diandalkan. Kapasitasnya 5000 mAh dipadukan dengan prosesor dengan arsitektur 4 nanometer yang sangat efisien membuat handphone ini bisa bertahan seharian dengan penggunaan ala saya. Ya, walaupun ada minusnya juga, kotak pembeliannya memang tipis sekali. Kok bisa gitu? Karena sudah tidak disertai kepala charger. Tapi sepertinya hal ini juga sudah semakin menjadi standar beberapa smartphone flagship ya. Kemudian pengalaman saya ngecas menggunakan kepala charger 45 watt dari Samsung bisa full dalam waktu sekitar 1 jam 10 menit. Kemudian kalau menggunakan charger 25 watt sekitar 1,5 jam lebih dikit lah. Kemudian belum lagi desain premium yang membuat pemiliknya bangga memiliki handphone ini. Warna yang saya miliki ini adalah warna burgundy. Elegan menurut saya, tampak seperti merah marun tapi dengan finishing matte di bagian belakangnya gini. Ada satu lagi warna yang menurut saya juga keren yaitu green, hijaunya tampak premium dengan bahan kaca berbahan matte juga. Dan dua warna lainnya cocok untuk orang yang mau simple aja yaitu Phantom White dan Phantom Black. Jadi itu adalah 4 pilihan warna pada Samsung S22 Ultra. Dengan beberapa poin yang saya sebutkan barusan sudah jelas, ini masuk kategori handphone flagship, cek. Belum lagi sertifikasi IP68 untuk tahan air, lalu stereo speaker, USB-C fast charging, serta sudah 5G ready. Sekarang saya masuk pembahasan yang ketiga yaitu terpercaya. Untuk faktor terakhir yaitu terpercaya saya membagi ke dalam 2 hal. Yang pertama terpercaya dalam urusan after sales-nya karena menurut saya Samsung saat ini sangat baik dalam urusan service center. Apalagi yang kita beli ini adalah handphone terbaiknya Samsung. Jadi sudah jelas perlakuannya juga istimewa. Bahkan sampai ada line khusus untuk para pengguna S-Series di service centernya. Kemudian terpercaya kedua adalah dari segi ekosistem. Untuk saat ini, yaitu pada saat video ini dibuat, Samsung adalah brand teknologi yang menurut saya memiliki ekosistem Android terbaik di Indonesia. Kalau kita memiliki produk teknologi lain yang masih bermerek Samsung, S22 Ultra ini bisa menjadi kontrol utamanya. Bukan hanya seperti koneksi smartwatch ke handphone atau TWS Samsung ke handphone yang cukup didekatkan aja dia akan connect otomatis, melainkan produk rumah tangga lain bermerek Samsung seperti TV, soundbar, AC, kulkas maupun mesin cuci dan masih banyak lagi. Dan itu semua bisa dikendalikan menggunakan handphone kita ini melalui aplikasi SmartThings.
Sebagai kesimpulan, saya akan berani berkata bahwa dengan segala penjelasan saya barusan tentang handphone ini, benda kota ini, saya melihat bahwa fungsi atau value yang ditawarkan itu jelas melebihi harga yang akan kita bayarkan. Dan setelah saya menggunakan handphone ini kurang lebih sekitar 2 bulan, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa handphone ini upgrade-nya cuma gitu-gitu aja atau nggak kerasa perubahan signifikan, justru menurut saya mereka salah. Karena perubahan pada faktor-faktor fundamental atau dasar-dasar dari handphone ini justru itu akan menjadi pembeda utama agar bisa menjadi juara di kelasnya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana pendapat kalian tentang Samsung S22 Ultra ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi terima kasih. Saya Bro Kumar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.